Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita berjumpa kembali. Khusus hari ini doa bersama kita hanya secara online. Tetapi saya percaya kuasa Roh Kudus melawat Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur waktu yang istimewa ini. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak disembah, ditinggikan. Kami percaya sore ini Tuhan, malam ini Engkau melawat kami dimanapun kami berada. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, jamah setiap kami Tuhan. Sehingga persekutuan doa pada malam ini ada lawatan Allah terjadi, ada mujizat Allah terjadi, ada karya Roh Kudus dinyatakan dalam setiap kami secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita menyembah Tuhan. Ya Tuhan, hati kami menyembah. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu,
seperti Engkau. Oh Bapa yang Tak baik, ada yang seperti Engkau. Tuhan Raja kami yang luar biasa. terima kasih. Allah yang mulia. Bapa kami yang ajaib. Kami sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan. Kasih Tuhan. Kami sungguh berterima kasih. Yesus. Kami sungguh berterima kasih. Engkau sungguh baik Bapa. Engkau Terima sungguh kasih, baik Yesus. Engkau sangat baik, amat baik. Mari Bapa yang malam ini hebat, terima kasih. kita naikkan ucapan syukur kita, pujian kita bagi Bapa kita, Allah kita yang mulia. Bapa kami berterima kasih. Bapa terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia.
Mari kita hitung semua kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Begitu ajaib, begitu luar biasa, begitu banyak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat tangan dan berkata, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu. Terima kasih terlalu ajaib pertolongan-Mu Tuhan. Begitu ajaib kasih-Mu Tuhan, nyata dalam hidup kami. Terima kasih, begitu ajaib kasih-Mu Bapa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan kasih setia-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Terima kasih. Kami bersyukur. Oh, tak terhitung betapa Kau baik bagi kami. Oh, Kau yang baik. Nyatakan ucapan syukur-Mu, nyatakan ucapan syukur. Pertolongannya begitu ajaib, mujizatnya begitu ajaib, berkatnya begitu ajaib dalam hidup kita, kuasanya begitu ajaib bagi kita, penyertaannya selalu ada buat kita. Oh Bapa, kami bersyukur. Kami besar dalam hidup kami. bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berterima kasih, kasih. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kau yang kasih, Kau jauh dalam hidup kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami Kau selalu ada buat kami. Bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun, Kau tidak meninggalkan kami. Dalam masa-masa yang berat dalam hidup kami, penyertaan-Mu selalu nyata dan sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena Engkau, semua karena kasih karunia, semua karena kebaikan-Mu, semua karena pertolongan-Mu, semua karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat
apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami ada sampai hari ini. Karena kekuatan yang Tuhan beri, kami ada sampai hari ini. Karena penjagaan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu atas kami Tuhan. Engkau melindungi kami seperti biji mata-Mu. Kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar renungan firman Tuhan. Bersabdalah melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan. Kami buka hati pikiran kami untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman yang kami terima ini bisa tumbuh subur dan hidup kami berbuah-buah. Kami bisa melakukan tepat seperti firman Tuhan sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Kasih yang tak berkesudahan. Di dalam Yeremia 31 ayat 3 dikatakan seperti ini. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saya mau bacakan di dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Sejak dulu aku selalu mengasihi kamu. Dan untuk seterusnya aku akan tetap menunjukkan bahwa aku selalu mengasihi kamu. Bahkan di dalam versi mudah dibaca juga dikatakan, Tuhan berkata, aku terus memperlihatkan kebaikan kepada kamu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Kasih Tuhan gak ada kata expirednya. Tidak bergantung kepada siapa kita, bagaimana kondisi kita, bagaimana baik atau buruknya kita, tetapi kasih Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, kalau kita membaca di dalam Yeremia 31, kita akan melihat bahwa pada saat itu bangsa Israel ada di dalam masa pembuangan di Babel. Mereka sedang menerima hukuman karena apa? Karena dosa-dosa mereka. Tetapi yang menariknya adalah justru di tengah kondisi terburuk mereka, ketika Tuhan mengizinkan penghukuman itu terjadi di dalam bangsa Israel, ketika mereka ada di dalam pembuangan yang mungkin mereka harus menderita, mereka mungkin tidak mengalami sebuah hal yang tidak menyenangkan akibat apa yang mereka lakukan. Tetapi disitulah Tuhan menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan bangsa Israel. Sekalipun di tengah mungkin penghukuman ketika bangsa Israel dibuang di Babel, Tuhan tidak meninggalkan. Justru kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan bangsa Israel. Kita tahu semua Bapak Ibu Saudara, pola bangsa Israel seperti apa. Ketika mereka tobat, mereka jatuh lagi. Balik ke Tuhan, lalu mereka menyimpang lagi. Mereka gagal menjaga komitmen mereka. Mereka gagal menjaga kesetiaan mereka. Dan mereka bertobat seperti itu. Dan padahal mereka sudah menyaksikan banyak sekali mukjizat-mukjizat Tuhan. Mereka seringkali mereka mengalami betapa besarnya apa yang Tuhan perbuat yang ajaib di dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi kita tahu Bapak Ibu Saudara, mereka gagal setia kepada Tuhan. Mereka menyimpang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Sekalipun mereka harus menerima konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tetap mengasihi. Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat bahwa sekalipun mereka ada di dalam masa pembuangan, sekalipun mereka dibuang, mereka diasingkan, mereka mungkin hancur sebagai bentuk konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Tetapi apakah berarti Tuhan tidak mengasihi mereka? Tidak. Justru di ayat 3 tadi dikatakan bahwa Tuhan mengasihi mereka dengan kasih yang kekal.
Bahkan sampai seterusnya, sampai selama-lamanya Tuhan katakan, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Sebuah kasih yang luar biasa, yang boleh bangsa Israel rasakan dan kita rasakan saat ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah menghapus kasih-Nya di dalam kehidupan mereka sekalipun mereka gagal. Sekalipun saat ini mungkin kita gagal, kita jatuh, mungkin kita ada di dalam kondisi yang tidak baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah menghapuskan kasih setia-Nya itu di dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita melihat orang yang gagal, mungkin kita menjauh, kita mungkin mengucilkan mereka, kita mungkin mengasingkan mereka. Tetapi mari kita sama-sama sadari bahwa ketika mungkin kita melihat orang gagal, mungkin ketika kita sendiri gagal. Tetapi Tuhan melihat orang gagal tersebut dan Dia tetap mengasihi kita semua Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita juga mungkin berpikir bahwa kasih Tuhan itu seperti kasih manusia, kasih yang ada syaratnya. Kalau mungkin kita rajin pelayanan, Tuhan itu akan semakin sayang kepada kita. Kalau kita mungkin hidup berkenan kepada kita, Tuhan semakin memberkati kita. Mungkin kalau kita setia sama Tuhan, kita beribadah rajin kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, Tuhan menambahkan berkat-Nya kepada kita. Tetapi tidak Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan itu bukan kasih bukan kasih jikalau kita melakukan ini dan itu. Tetapi kasih Tuhan itu Tuhan nyatakan walaupun kita jatuh, walaupun kita tidak setia, walaupun kita merasa mungkin kita tidak layak, mungkin walaupun sekalipun kita tidak layak untuk merasa dikasih Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan mungkin berkata kepada kita, iya, aku tahu kamu salah, tetapi Tuhan katakan apa? Tuhan tetap mengasihi kita. Mungkin kita menyerah akan hidup kita, tetapi Tuhan tidak pernah menyerah akan hidup kita. Mungkin kita lari dari Tuhan, mungkin karena kita merasa tidak layak, mungkin karena kita merasa kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi dengan tangan-Nya yang terbuka, Tuhan tetap menunggu kita, Tuhan tetap menerima kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi kita bukan jikalau kita melakukan ini dan itu untuk Tuhan. Tetapi walaupun kita menjadi orang yang gagal, mungkin sekalipun kita ada masa di dalam hidup kita, kita tidak layak dikasihi sekalipun, Tuhan tetap mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas, dengan kasih yang tak bersyarat. Itu yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu Saudara, mungkin kadangkala ketika kita sadar, pahami betul bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Mungkin kadangkala kasih Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin kita berkata, kalau Tuhan mengasihi aku, mengapa rencanaku gagal? Mengapa kalau Tuhan mengasihi aku, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi di dalam kehidupku? Mengapa rasanya hidupku hancur? Kalau Tuhan mengasihi aku, mengapa rasanya aku hidup sendiri? Jawabannya adalah, karena kasih Tuhan mungkin juga dinyatakan melalui setiap pembelajaran-pembelajaran hidup yang mungkin kita bisa pelajari di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan juga dinyatakan melalui didikannya untuk membuat kita bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Terkadang kasih Tuhan tidak selalu terasanya manis, tidak selalu datang dalam hal yang mungkin menyenangkan. Mungkin dalam hal yang mendatangkan berkat, mendatangkan kesehatan untuk kita dan lain sebagainya. Tetapi kadangkala kasih Tuhan juga muncul di dalam bentuk penundaan atas jawaban doa kita. Kadangkala bentuknya dalam pintu-pintu yang tertutup. Mungkin kadang bentuknya di dalam proses yang panjang. Tetapi semua Tuhan izinkan karena Dia mengasihi kita. Supaya Dia ingin membentuk kita. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam karakter kita. Maka dari itu Tuhan mengizinkan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang mungkin rasanya itu tidak manis, tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Tetapi bukankah itu sebuah kasih Tuhan supaya kita tidak hidup stagnan, tetapi kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Tuhan tidak pernah meninggalkan waktu kita ada di dalam lembah yang kelam. Justru kasih-Nya Tuhan selalu menyertai kita, selalu ada untuk kita. Bahkan di saat kita tidak kuat, bahkan di saat kita tidak mampu, kasih-Nya lah yang menopang hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika kita memahami kasih Tuhan, itu kita tidak akan pernah memahami 100% karena begitu luar biasanya kasih Tuhan. Sama seperti Paulus katakan di dalam Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Saya mau bacakan di dalam versi firman, dalam versi mudah dibaca. Aku berdoa agar kamu dan semua umat Allah akan menerima kuasa untuk mengerti kebesaran kasih Kristus. Aku berdoa agar kamu dapat mengerti betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, dan betapa dalamnya kasih-Nya itu. Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus mengatakan seperti ini, Paulus sadar betul bahwa kasih Tuhan tidak cukup dipahami dengan pikiran kita, dengan akal kita. Tetapi kasih-Nya Tuhan terlalu besar untuk dijelaskan. Terlalu besar untuk kita pahami sebagai manusia. Tetapi bisa kita alami sebagai kita orang percaya. Ketika kita mau percaya sama Tuhan, kita bisa mengalami, merasakan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya pada malam hari ini bukan apakah Tuhan masih mengasihi aku? Karena Tuhan selalu mengasihi kita. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita masih percaya kepada kasih-Nya Tuhan? Mungkin kita merasa gagal, mungkin seperti bangsa Israel yang mereka harus menerima konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Mereka gagal menjadi umat pilihan Allah. Mungkin kita ada di dalam masa yang kelam. Mungkin kita merasa bahwa hidup kita terpuruk. Tetapi apakah kita masih percaya akan kasih-Nya kepada kita? Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Bahkan di saat kita mungkin berhenti untuk mengasihi diri kita sendiri. Tetapi malam hari ini kita mau sama-sama belajar. Kasih-Nya tak berkesudahan. Bukan kasih yang sekedar lewat lalu. Bukan kasih yang berubah-ubah. Tetapi kasih yang kekal. Kasih yang akan terus-menerus menunjukkan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Dunia berubah. Orang di sekeliling kita mungkin berubah kasih-Nya. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Satu-satunya pengharapan kita ada di dalam Yesus yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih buat kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih Tuhan tetap sama dalam hidup kita. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam
akhir-akhir ini kita merasa jauh dari Tuhan. Kita tidak lagi merasakan kasih Tuhan yang begitu indah. Kita tidak lagi merasakan kedamaian di dalam hati kita. Kita mungkin sudah jauh meninggalkan Tuhan. Kita sudah lama tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Kita sudah lama sibuk dengan urusan kita sendiri. Sehingga kita lupa bahwa ada seorang pribadi yang begitu mengasihi dan menantikan kita. Ingin selalu dekat dengan kita. Ingin selalu hadir dalam hidup kita. Dia Yesus. Mari malam ini kita datang kepada Dia. Dia menantikan kita untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia menantikan kita untuk menyatakan kerinduannya kepada kita. Dia Yesus Tuhan, Juru Selamat kita, yang begitu peduli atas hidup kita, yang begitu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, kasih-Mu tidak berubah. Sampai detik ini Tuhan, Kau begitu mengasihi kami. Sampai detik ini Tuhan, Kau masih mau mengampuni kami. Kau masih mau menerima kami. Kau masih mau mempedulikan kami sampai detik ini Tuhan. Luar biasa besar kuasa-Mu. Luar biasa hebat kuasa-Mu Tuhan. Malam ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami yang haus akan Engkau. Kami yang merasa kering rohani kami, jiwa kami. Kami yang merindukan Engkau Tuhan, yang sudah lama undur dari Tuhan. Kami yang sudah lama tidak bersekutu dengan Engkau. Malam ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang, kami memerlukan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami memerlukan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa jalan sendiri. Kami tidak bisa hidup sendiri tanpa-Mu Tuhan. Kami memerlukan Engkau. Alirkan kasih-Mu, alirkan kasih-Mu Tuhan. Biar hari ini kami dilimpahi oleh kasih Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami menyatakan bahwa Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu indah. Kasih-Mu yang luar biasa mau menerima kami apapun keadaan kami Tuhan. Seburuk apapun keadaan kami, Kau mengasihi kami, Kau menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan, kami sudah meninggalkan Engkau. Ampuni kami Tuhan, kami sudah sibuk dengan kehidupan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan karena kami tidak fokus kepada-Mu Tuhan. Ampuni karena kami tidak membangun hubungan yang indah dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan, malam ini Tuhan kami datang dengan kerinduan. Kami datang dengan kerendahan hati. Jamah setiap kami malam ini Tuhan dengan kasih Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, kami yang mengikuti ibadah doa pada malam ini. Kami mendapatkan kasih Tuhan. Kami merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kami dijamah oleh kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kami dijamah oleh kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Malam ini Bapak Ibu Saudara yang datang, yang ada, yang bersama-sama mengikuti doa pada malam ini. Bapak Ibu Saudara ingin didukung di dalam doa. Bapak Ibu Saudara merasa begitu berat. Kehidupan masalah yang bertubi-tubi datang. Rasanya tidak sanggup lagi menghadapi. Rasanya tidak ada kemampuan, kekuatan lagi untuk menghadapinya. Rasanya penyakit begitu lama tidak dapat mendapatkan pemulihan. Rasanya sudah letih, sudah tenaga sudah terkuras habis. Semuanya sudah habis. Rasanya tidak ada lagi pertolongan. Bapak Ibu Saudara yang hari ini ikuti doa pada malam ini. Memerlukan jamahan Tuhan, kesembuhan, mujizat, pemulihan yang dari Tuhan. Mari kita datang dan kerendahan hati. Mari kita mengangkat tangan dan berkata, Tuhan aku datang. Yesus malam ini aku datang dengan iman percaya kepadamu. Bahwa Engkau sanggup menolong. Engkau sanggup menyembuhkan. Engkau sanggup membuka jalan. Engkau sanggup membuka keajaiban buat kami Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau tahu Tuhan. Kau tahu kekuatan kami begitu terbatas. Kami memerlukan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini dan mengangkat tangan. Engkau lebih tahu. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat tangan dengan iman percaya. Bapak, dalam kerajaan surga pada malam ini kami bawa iman percaya kami kepadamu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami membuat mujizat yang luar biasa. Tuhan yang sanggup menolong kami. Malam ini Tuhan, kami yang dalam pergumulan, kami yang dalam menghadapi tantangan, kami dalam kesulitan. Kami merasa ada tembok-tembok yang tinggi yang tidak bisa kami tembus. Malam ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami malam ini. Kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang menghadapi tembok, jalan tertutup, kami percaya ada jalan terbuka buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bisa menembus, kami bisa menang melalui segala kesulitan, pergumulan yang ada dalam hidup kami. Kami menjadi pemenang-pemenang karena Tuhan, kami ada Tuhan pemenang. Kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa nyata atas hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu yang nyata itu ada dan kami alami Tuhan. Kami melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya atas hidup kami. Mujizat-Mu yang besar itu Tuhan terjadi karena kami punya Allah yang luar biasa. Kami mengalami Tuhan pada malam ini. Kami mengalami kuasa Tuhan malam ini. Kami mengalami karya kuasa Roh Kudus yang luar biasa atas hidup kami malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada malam ini kami berdoa buat ibadah pada hari Minggu. Buat kakak-kakak, buat rencana-rencana yang diadakan di gereja kita. Mari kita bersama-sama bersehati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat ibadah pada hari Minggu. Baik itu ibadah sekolah minggu, ibadah kaum muda, remaja, baik ibadah umum pagi dan sore. Lawat dengan kuasa-Mu Tuhan. Lawat dengan kuasa Roh Kudus-Mu, jamah setiap kami yang mengikuti ibadah. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Anak-anak mengalami kuasa Roh Kudus. Anak-anak dilawat oleh Tuhan. Anak-anak sejak mulai muda, mereka mengalami jamahan kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Yang remaja pemuda diubahkan kehidupannya, dibangkitkan imannya Tuhan, menjadi pemuda remaja yang bersemangat bergairah untuk Tuhan, dipakai Tuhan, yang menjadi pemuda remaja yang menjadi teladan buat generasinya. Kami berdoa buat kami semuanya Tuhan, supaya kami selalu rindu untuk datang beribadah bersama-sama.
Kami ada sukacita yang luar, kami menerima sukacita yang luar biasa ketika kami memuji nama-Mu, ketika kami mendengar firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ibadah pagi dan sore menjadi ibadah yang luar biasa, ibadah yang penuh suasana surgawi, ibadah penuh sukacita, ibadah di mana kami dibangkitkan iman kami diteguhkan kembali melalui firman Tuhan. Kau mengurapi hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan di ibadah pagi dan sore. Kami berdoa, biarlah Tuhan berkarya melalui hamba-hamba-Mu, melalui firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu menjadi isi hati Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan buat kami. Kami berdoa Tuhan buat ibadah pada hari Minggu. Kami yang hadir, kami menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Ketika kami bersekutu datang kepada Tuhan. Kami berdoa juga buat KKA Tuhan. Kebangkitan KKA, ada penuaian jiwa-jiwa dalam KKA. Ada kegerakan Allah yang luar biasa dalam KKA di tempat-tempat kami Tuhan. Kami rindu Tuhan lebih banyak lagi jemaat dari hidup yang terlibat di dalam KKA. Kau pakai kami Tuhan untuk bersama-sama maju, bertumbuh, mengenal Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan melalui KKA. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat rencana-rencana kegiatan-kegiatan yang akan diadakan di gereja kami Tuhan. Baik itu outing, sekolah minggu agape, camp juga retreat, sekolah minggu Braiji. Tuhan kami berdoa dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan juga dilawat oleh Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Dalam setiap anak-anak yang mengikuti outing, baik outing juga retreat, anak-anak ini mendapatkan kegerakan Allah yang luar biasa. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan untuk bersaksi kepada teman-temannya, kepada orang tuanya, kepada orang-orang yang di sekitarnya. Kau pakai anak-anak ini Tuhan, menjadi anak-anak yang menyatakan firman Tuhan, yang menyatakan kuasa Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam ini. Kami bisa bersekutu bersama, berdoa bersama-sama. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih buat kuasa Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan kami percaya. Kami menerima berkat yang dari Tuhan. Kami menerima damai sejahtera. Kami menerima kuasa Tuhan. Sukacita, kasih, anugerah. Dan kekuatan yang dari Tuhan. Selalu ada. Berlimpah atas hidup kami. Mulai dari hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang percaya berkata amin. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa pada hari Minggu dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.